Kan kalau orang bersatu itu harus punya komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab itu terutama tuh harus dari prianya lah menurut saya. Itu paling penting, itu fondasinya. Yang kedua kan berumah tangga tuh bukan hanya mikir sweetnya, kan pasti ada bitternya, pahitnya dan segala macam. Itu harus di-manage dengan baik. Nah, kalau dari Tante Ina sendiri bagaimana nih? Secara Ya. menjaga hubungan sendiri? Keharmonisan ya apa ya, basic lah, komunikasi, terus memahami kekurangan masing-masing, untuk berdamai sama diri sendiri itu kan sulit, tapi kita berusaha terus untuk mencoba semua hal yang perbedaan itu gak jadi masalah, gitu aja sih. Sama satu hal yang mungkin orang lupa, pernikahan itu dinamis sama seperti manusianya. Jadi nggak bisa dipakai template yang pertama kali menikah, habis itu digunakan 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, itu pasti akan berubah. Nah, perubahan itu harus ada ekspektasi masing-masing. Itu yang mesti dicamkan dulu, terutama buat pria-pria. Jadi jangan, wah dulu lu gitu, sekarang gini ya, nggak bisa. Kan semuanya dinamis. Berapa tahun? 28. 28 tahun. Akhirnya ada perjanjian pernikahan. Ya, perjanjian pernikahan itu sebenarnya kalau di agama Katolik tuh namanya penyegaran janji pernikahan. Disegarkan kembali, diingatkan kembali. Jadi bukan perjanjian baru. Iya. Oh. Ya. Nah, itu memang bagaimana sih akhirnya bisa tercetus seperti Ya, itu? memang saya berpikir udah 28 tahun, kenapa enggak sih disegarkan kembali, diingatkan kembali, dihadapkan Romo. Kalau berdoa kan biasa kan, Ya. kita ingin keluarga menjadi lebih baik, putra-putri tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Tapi kalau di hadapan di gereja atau di hadapan Romo, saya rasa itu akan menjadi lebih sakral dan akan lebih memorialnya akan menjadi lebih baik. Itu memang dasar keinginan dari Om sendiri atau Tante Ina? Berdua, kesepakatan berdua. Kesepakatan kan dibicarain dulu. Ya. Kita discuss dulu, mau nggak gini karena kan kebetulan kalau kita mengadakan refresh pembaruan perkawinan di gereja itu kan schedule-nya bukan kita yang menentukan, jadi gereja yang menentukan jadwalnya. Jadi kita memang udah rencanain, di situ kita ada conversation dulu antara kita berdua. Oke, berarti memang kesepakatan berdua karena keinginan berdua juga. Gitu. Iyalah kan menikahnya berdua. Apa karena memang sudah 28 tahun akhirnya berpikiran refresh, terus juga kan mungkin jatuh bangun rumah tangga pasti ada akhirnya. Ya namanya rumah tangga pasti ada up and down, itu biasa dalam rumah Ya, itu tangga. kan juga akan menjadi bentuk memori buat anak-anak kita juga. Rumah tangga biasa, kalau misalnya mau up aja nggak ada downnya ya nggak usah berumah tangga, sendiri aja. Biasa itu, hidup kan begitu. Yang perihal kebosanan terus pengen minta pisah, nah itu akhirnya berawal gimana akhirnya bisa? Nggak tahu saya siapa yang bilang bisa. Itu kayaknya judulnya doang. Oh. Pertanyaan lalu saya jawab. Jawabannya kan ada udah. Oke. Itu cuma pertanyaan MC-nya aja, tapi jawabannya kan udah ada. Oke. Nanti bisa dilihat. Oke, berarti tetap menjaga. Sekarang kan sudah ada anak juga Om gitu kan, ya sudah mungkin besar juga. Secara komunikasi dari Om dan Tante akhirnya untuk menjaga hubungan ke anak-anak. Apanya yang ditanya? Menjaga hubungan secara komunikasi dengan Anak-anak. Anak-anak, ya dijalin, kan keluarga kan itu satu paket. Ya, kita sebagai orang tua harus ngingetin. Ada istri, ada anak, harus saling dibina, diayomi, diingatkan, ditanya, dirangkul, ya itu tugas orang tua. Masih ada konflik-konflik kecil kah kira-kira? Saya tegaskan, yang namanya rumah tangga ada konflik. ada konflik, ada perdebatan, ada ketidaksesuaian, itu Kalau biasa. dulu konfliknya soal Jadi, mengurus anak, ya, sekarang jadi mengunduh. mumpung infotainment nih, saya tegaskan ya, yang mau menikah buat kalian, kalau belum siap konflik, belum siap berdebat, belum siap bertanggung jawab, mendingan sendiri aja. Karena itu paket dari rumah tangga. Jadi katanya berdebat ya, itu rumah tangga biasa. Berantem Jadi kalau ya? kalau yang namanya perbedaan pendapat biasa, konflik biasa, tapi itu mesti dilihat secara yang namanya bahwa perdebatan pendapat atau perbedaan itu adalah bagaimana melihat untuk menjadi lebih baik. Jangan dijadikan arena bertempur, itu salah. Tapi dari yang sekarang antara Om dengan Tante, siapa nih yang sekarang mungkin paling masih Saya sama Ina punya cara bermasing-masing yang beda. Kami Iya. saling melengkapi.
ada yang Ina lebih di A, saya kurang di A, ada yang lebih di B, itu pasangan seperti itu. Nggak terlalu dipikirin, Jadi nggak ada Mas. yang ini begini, ini enggak. Go with the flow aja. Secara penyelesaian sendiri juga bagaimana sih kalau misalkan Apa? Secara penyelesaian sendiri kalau nih. ada konflik Ya Ada dibicarakan kan dong. ngomong bicara. Biasanya kan kalau suami kan dia lebih tenang, tapi kalau istri kan merepet. Udah gitu aja, sama aja lah, Mas. Gitu-gitu aja sih. Nanti oke sendiri. Ya, tapi kayak perihal mungkin 20 tahun kan cukup waktu yang panjang gitu. Masih pendek. Ada yang udah 50 kok. Kasih 28 ini panjang. Menurut Iya. dia pendek, Iya. menurut kamu panjang. Iya. Menurut dia Menurut saya panjang. panjang, menurut Menurut saya kamu pendek. pendek. Ini 20 tahun Karena cukup durasi yang panjang. Menjaga Redful gejolak itu bagaimana? Nggak ada khusus-khusus tidak bisa menjaga diterangkan deh. lewat infotainment yang hanya berapa menit. Kalau mau itu bisa ribuan jam. Karena perkawinan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun tuh berumusnya beda. Saya nggak bisa menerangkan lewat infotainment caranya gimana. Tapi kalau lagi berantem siapa yang ngalah duluan Nggak sih pernah biasanya? berantem kita berdebat ya. Berdebat ya. Berargumentasi iya, tapi kalau berantem enggak. Ya, beda pemahaman nih akhirnya. Udah pasti dong. Beda. Siapa Ya. sih yang biasanya Ya masing-masing, kadang dia yang mengerti, kadang saya yang mengerti. gantian aja, tergantung topiknya apa yang dibedain pendapat itu. Pokoknya pakai akal sehat aja, logika gitu. Saya memakai logika gitu. Kalau misalnya saya ternyata nggak benar, kenapa saya harus panjang-panjang gitu. Jadi kayak misalnya dia negur, nak kamu gini. Oke, saya diam. Terus kalau dia misalnya ada yang tidak berkenal dengan saya ngomong ya dia diem. Udah gitu aja sih Itu kuncinya. namanya komunikasi Nggak ada perkawinan. yang mesti itu kan, kita kan sebagai manusia kan dikasih rasa, oh gue salah, oh gue benar, itu aja udah. Jadi Itu pakai logika itu kita. menjawab itu namanya intuitif, Mas. Jadi intuitif pasangan suami istri harus dipakai. Iya. tapi kalau penerapan tersendiri